Bapak sekalian, mari kita sekali lagi berdoa. Tuhan, sebentar kami akan membaca dan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Tuhan, urapi kami, supaya kami boleh sungguh dapat memahami kebenaran firman Tuhan dengan baik. Terutama kami akan belajar bersama-sama tentang komitmen mengasihi Tuhan. Biarlah setelah kami mendengar firman Tuhan ini, kami bukan hanya mengerti, tapi kami juga boleh mengambil komitmen, kami mengasihi Tuhan, dan kami mengajarkannya kepada generasi setelah kami. Berkati Tuhan untuk pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita mengucap syukur jikalau kita boleh beribadah bersama-sama di tempat ini, Bapak sekalian. Dan kita bersyukur, Bapak sekalian, di minggu ini kita mendapatkan 3 hal yang baru GKI Surabaya, ya. Yang pertama, pengurus BPPJ yang baru, Bapak sekalian, yang diteguhkan di hari ini. Kita juga, Bapak sekalian, mendapat hamba Tuhan yang baru, guru injili Tuhan dengan semu. Beliau, Bapak sekalian, anak asli GKI Greenfield, gitu ya. Jadi bertumbuh dari sekolah minggu di GKI Greenfield, Bapak sekalian, lalu masuk ke Saat Malang dan melayani GKI Greenfield beberapa saat, dan sekarang Bapak sekalian ditugaskan untuk mengembangkan GKI Surabaya bersama dengan Musa Yohanes, gitu ya. Dan saudara-saudara, kebetulan Bapak sekalian, beliau datang, gitu kan. Kita juga dapat yang baru, Videotron, begitu ya. Jadi Bapak sekalian, beliau di sana juga membantu GKI Greenfield ngurusin yang gini-gini, gitu ya. Dan beliau juga bisa bahasa Mandarin, gitu ya. Jadi Bapak Ibu ngobrol sama dia bisa pakai Mandarin, gitu ya. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur yang ketiga kita dapat Videotron, layar yang baru, gitu kan. Konon katanya kalau layar ini ada, Bapak Ibu sekalian, mujizat terjadi. Mujizatnya apa? Bapak Ibu yang dulu susah lihat huruf sekarang kelihatan, begitu ya. Ya, Bapak sekalian, itu mujizat terjadi. Kita semakin terang Bapak sekalian melihatnya. Nah, kita bersyukur Bapak sekalian untuk pengembangan GKI Surabaya, Bapak sekalian, biarlah kita terus berdoa supaya gereja ini semakin bertumbuh dan menjadi gereja yang dewasa. Nah, hari ini Bapak sekalian, kita akan bersama-sama membahas satu tema komitmen mengasihi Tuhan, Bapak sekalian. Saya sengaja pakai gambar ini, Bapak Ibu sekalian, karena bicara komitmen mengasihi Tuhan itu bukan komitmen setahun 2 tahun, tapi komitmen seumur hidup sampai kita tua nanti, sampai nanti kita dipanggil pulang oleh Tuhan, Bapak sekalian, kita harus tetap punya komitmen mengasihi Tuhan. Itu sebabnya mari kita buka satu bagian firman Tuhan, Yohanes 22 ayat 1 sampai 6. Yosua 22 ayat 1 sampai 6. Kita akan lihat Bapak sekalian, Yosua pasal 22 ayatnya yang pertama hingga yang ke-6, saya akan membacakan bagi kita semua. Yosua pasal 22 ayat 1 hingga ayat ke-6 berbunyi demikian. Lalu Yosua memanggil orang Ruben atau suku Ruben, orang Gad dan suku Manase yang setengah itu, dan berkata kepada mereka, kamu telah memelihara segala yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, dan telah mendengarkan perkataanku dalam segala yang kuperintahkan kepadamu. Kamu tidak meninggalkan saudara-saudaramu selama waktu ini sampai sekarang, tetapi kamu setia memelihara perintah Tuhan Allahmu kepadamu. Tetapi sekarang Tuhan Allahmu telah mengaruniakan keamanan kepadamu, kepada saudara-saudaramu, seperti yang dijanjikannya kepada mereka. Oleh sebab itu, pulanglah ke kemahmu, ke tanah milikmu yang telah diberikan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu di seberang Yordan. Hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya, dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Lalu Yosua memberkati mereka dan melepas mereka pergi, maka pulanglah mereka ke kemah mereka. Sampai sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, di dalam sejarah kekristenan beberapa kali mengalami stagnasi, tidak bertumbuh, bahkan cenderung menurun. Nah, ini adalah 3 di antaranya. Masa di mana kekristenan mengalami stagnasi, Bapak Ibu sekalian, dan mengalami penurunan. Yang pertama
abad pertengahan akhir di abad 14 dan 15. Bapak Sekalian, pada masa itu kekristenan sudah menyebar dengan baik. Hampir semua Bapak Sekalian, khususnya daratan Eropa sudah menjadi Kristen, Bapak Sekalian. Kekristenan punya pengaruh yang cukup besar di berbagai aspek, termasuk di dalam politik, Bapak Sekalian. Kekristenan sudah punya kuasa di dalam dunia politik, Bapak Ibu sekalian. Tetapi efeknya kekristenan juga menyeleweng, Bapak Ibu sekalian, dan mulai terlibat di dalam korupsi. Dan sehingga Bapak Ibu sekalian, pada saat itu gereja sudah tidak terperhatikan lagi karena tokoh-tokoh gereja itu lebih memfokuskan kepada dunia politik. Sehingga gereja mulai menurun, kerohanian tidak bertumbuh. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, pasca reformasi atau masuk ke dalam masa era pencerahan, yaitu abad 17 hingga abad yang ke-19. Bapak Ibu sekalian, pada saat itu kenapa gereja menurun? Karena gereja, Bapak Ibu sekalian, lebih mementingkan diskusi-diskusi yang bersifatnya doktrinal, Bapak Ibu sekalian. Penginjilan sudah mulai ditinggalkan, mereka lebih senang, Bapak Ibu sekalian, diskusi dengan hal-hal yang berkaitan dengan doktrinal dan filsafat tentunya. Kenapa, Bapak Ibu sekalian? Karena masa itu orang-orang, Bapak Ibu sekalian, lebih suka kepada ilmu pengetahuan. Orang-orang lebih suka kepada teknologi, Bapak Ibu sekalian. Agama seringkali dianggap oleh kuno. Dianggap udah kuno, Bapak Ibu sekalian. Mereka mencari hal-hal yang baru, Bapak Ibu sekalian, dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu sebabnya walaupun kekristenan, Bapak Ibu sekalian, jumlahnya masih ada, gereja tetap dipenuhi oleh orang-orang yang beribadah, tetapi Bapak Ibu sekalian, kerohanian tidak bertumbuh. Orang menjalankan ibadah, orang menjalankan kekristenan itu hanya sekadar formalitas sebagai orang yang beragama. Tidak ada lagi kedalaman, Bapak Ibu sekalian, di dalam kerohanian. Dan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, di abad 20 era modern, abad yang kita pernah hidupi dan kita lewati, Bapak Ibu sekalian. Nah, di era modern ini, Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa kekristenan juga, Bapak Ibu sekalian, ada dalam kondisi baik, tetapi Bapak Ibu sekalian, teknologi semakin berkembang, orang, Bapak Ibu sekalian, semakin dimudahkan untuk melakukan segala sesuatu, tetapi Bapak Ibu sekalian, yang terjadi adalah sama dengan pasca reformasi, Bapak Ibu sekalian, gereja, Bapak Ibu sekalian, tidak lagi mengalami pertumbuhan. Walaupun kita beribadah bersama-sama, tapi kita tidak mengalami pertumbuhan sama sekali, Bapak Ibu sekalian. Kita, Bapak Ibu sekalian, gereja sudah semakin juga, Bapak Ibu sekalian, ditinggalkan oleh anak-anak muda. Ada satu buku di masa itu, Bapak Ibu sekalian, yang menunjukkan gereja, You Lost Me. Buku itu, Bapak Ibu sekalian, menggambarkan bahwa gereja sudah mulai ditinggalkan oleh anak-anak muda. Gereja sudah tidak menarik lagi buat anak-anak muda. Sehingga khususnya di Eropa, Bapak Ibu sekalian, gereja itu juga mulai kosong. Dan ada banyak gedung gereja yang dijual. Pada masa itu kita mendengar kisah-kisah seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam 3 masa ini, ketika gereja mengalami stagnasi dan juga mengalami penurunan, ada hal yang sama, Bapak Ibu sekalian, ciri-cirinya. Yaitu bahwa pada saat itu kekristenan sedang dalam kondisi baik-baik saja. Di abad pertengahan, Bapak Ibu sekalian, kekristenan sangat baik, Bapak Ibu sekalian, dan banyak orang menjadi Kristen, tapi justru kekristenan menurun. Pasca reformasi, Bapak Ibu sekalian, di reformasi ada kebangkitan rohani, kekristenan sudah mulai membaik, tapi setelah itu menurun, Bapak Ibu sekalian. Di era modern, Bapak Ibu sekalian, kekristenan juga bertumbuh, Bapak Ibu sekalian, tetapi juga setelah itu mulai menurun. Jadi semua ini, Bapak Ibu sekalian, terjadi karena, Bapak Ibu sekalian, di dalam kondisi yang sama, yaitu kekristenan sedang dalam kondisi baik, sedang aman, sedang tentram, tidak ada tekanan dari pemerintah, tidak ada tekanan dari lawan-lawan kekristenan, Bapak Ibu sekalian, dari agama lain. Dan ketika kekristenan baik, maka semuanya akhirnya orang Kristen terlena, orang Kristen nyaman, dan akhirnya kondisinya stagnasi dan menurun. Bapak Ibu sekalian, mungkin gitu kita pernah dengar, Bapak Ibu sekalian, satu istilah seperti ini. Untuk menghancurkan kekristenan, itu berilah kekristenan itu rasa aman dan rasa tentram. Maka kekristenan akan lama-kelamaan akan hancur. Kekristenan itu ketika dibabat, dia akan semakin merambat. Tapi ketika dikasih kenyamanan, dikasih enak, Bapak Ibu sekalian, maka kekristenan juga akan semakin menurun. Itu terjadi di dunia. Bapak Ibu sekalian, di Eropa, Bapak Ibu sekalian, kekristenan lebih nyaman, lebih enak, sehingga mulai menurun, Bapak Ibu sekalian. Di Asia masih mending ada pertumbuhan sedikit. Karena di Asia, di Afrika, Bapak Ibu sekalian, masih kekristenan ada penganiayaan,
masih ada tantangan, gereja masih dibakar, gereja masih susah berdiri Bapak Ibu sekalian. Sehingga Bapak Ibu sekalian, di Asia dan Afrika kekristenan ada pertumbuhan. Di Eropa Bapak Ibu sekalian sudah tidak mengalami pertumbuhan, malah lebih cenderung menurun. Orang Bapak Ibu sekalian lebih tidak mau berbicara agama di Eropa Bapak Ibu sekalian. Kekristenan sudah mulai ditinggalkan oleh banyak orang. Bapak Ibu sekalian, ketika kondisi nyaman, ketika kondisi tentram, orang akan lebih terlena. Orang tidak menduga bahwa ada bahaya, sehingga akhirnya itulah yang membuat kekristenan menurun. Orang tidak lagi mengandalkan Tuhan, orang tidak lagi peduli sama Tuhan, karena manusia sudah merasa cukup kuat untuk menopang hidupnya sendiri, sehingga tidak butuh Tuhan, tidak butuh gereja, dan orang barusan mulai meninggalkan gereja. Di Indonesia juga bersama, bukan? Kapan bagusnya gereja dipenuhi oleh orang-orang, atau kapan orang rindu berdoa kepada Tuhan? Bukankah pada masa COVID Bapak Ibu sekalian? COVID bagusnya begitu menakutkan, orang mulai cari Tuhan. Tetapi setelah COVID selesai, orang tidak lagi cari Tuhan. Ketika kondisi membaik, orang tidak lagi cari Tuhan. Kondisi yang baik, kondisi yang nyaman, kondisi yang tentram akan membuat orang terlena. Dan orang tidak lagi menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu sekalian, apa yang ditulis dalam sejarah tentang kondisi yang baik, membuat orang terlena, membuat kekristenan terlena, ini akan menjadi kacamata kita ketika kita memahami Yosua pasal 22. Nah Yosua pasal 22, Bapak Ibu konteksnya itu dijelaskan di ayat 4. Namun sekarang Tuhan Allahmu telah mengaruniakan ketentraman. Jadi Yosua 22 sampai 24 itu adalah 3 pasal terakhir Bapak Ibu di kitab Yosua. Itu Bapak Ibu saat-saat di mana peperangan sudah usai. Jadi mereka Bapak Ibu ketika harus menyeberang sungai Yordan, menduduki tanah Kanaan, Tuhan perintahkan itu. Yosua memimpin karena Musa tidak boleh masuk Bapak Ibu karena dosanya. Maka Yosua memimpin peperangan itu. Dan Bapak Ibu masa-masa peperangan itu Tuhan memberikan kemenangan yang besar. Dan itu adalah masa-masa di mana mereka bergantung penuh kepada Tuhan. Bapak Ibu kita membaca di dalam kisah perjanjian lama, selalu Bapak Ibu ada pola yang sama. Ketika mereka bergantung kepada Tuhan, maka mereka mendapatkan kemenangan. Ketika mereka meninggalkan Tuhan, Tuhan hukum mereka dengan kekalahan. Jadi Bapak Ibu boleh dikatakan, masa-masa di mana mereka berperang, merebut tanah Kanaan, negeri perjanjian, itu adalah masa-masa di mana mereka hidup bersama dengan Tuhan. Di bawah kepemimpinan Yosua, mereka berjuang bersama-sama bersama dengan Tuhan sampai mereka merebut tanah Kanaan. Nah, pasal 22 peperangan sudah usai. Tanah Kanaan sudah direbut. Artinya mereka walaupun nanti setelah Yosua kita melihat ada tantangan-tantangan yang baru, tapi di pasal 22 ini adalah masa peperangan sudah usai. Tuhan sudah mengaruniakan ketentraman kepada mereka. Ada ketenangan mereka, tidak lagi berperang, mereka dalam kondisi damai, kondisi mereka sudah merebut tanah Kanaan. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat dari apa yang dibaca kita tadi bersama-sama, kelihatannya Bapak Ibu sekalian, Yosua melihat ini sebagai kondisi yang bahaya. Kalau seandainya mereka dibiarkan dalam kondisi tentram, kalau seandainya mereka dibiarkan dalam kondisi tenang, Bapak Ibu, maka mereka akan terlena dengan kenyamanan dan ketentraman. Sehingga Yosua memberikan nasihat Bapak Ibu kepada bangsa Israel. Nasihat ini Bapak Ibu ada di ayat 5 yang berbunyi demikian. Hanya saja lakukan dengan seksama perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa hamba Tuhan itu. Mengasihi Tuhan Allahmu, hiduplah menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya, dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Inilah nasihat Yosua, Bapak Ibu. Yosua menasihatkan supaya mereka tetap mengasihi Tuhan, khususnya Bapak Ibu sekalian untuk ketiga suku tadi, orang Ruben, orang Gad, dan Manasye yang setengah. Jadi Manasye dibagi dua Bapak Ibu pada saat itu. Nah Bapak Ibu khususnya ketiga suku ini. Kenapa ketiga suku ini? Bapak Ibu itu nanti kita bisa baca di Bilangan pasal 32. Nanti Bapak Ibu baca sendiri di rumah ya. Di Bilangan pasal 32 itu ada story Bapak Ibu latar belakang kenapa Yosua harus bicara kepada ketiga suku ini. Gitu ya. Nah ketiga suku ini atau dua setengah karena masih dibagi dua gitu kan.
adalah suku-suku yang tinggalnya di seberang Sungai Yordan. Itu nanti baca di Bilangan 32, kenapa mereka memilih di seberang Sungai Yordan, gitu ya. Lalu mereka tinggal di seberang Sungai Yordan, suku Manasye separuh tinggal di Sungai Yordan, separuh ikut ke tanah perjanjian. Jadi makanya Manasye dibagi dua. Jadi 2,5 suku, boleh katakan demikian. Nah, maksudnya mereka tinggal di seberang Sungai Yordan. Itu sebabnya Yosua berbicara khusus kepada mereka. Yaitu karena mereka tinggal di Sungai Yordan, mereka tidak bersama dengan saudara-saudaranya yang lain di tanah perjanjian, mereka terpisah di seberang Yordan, maka Yosua menekankan hal ini kepada mereka. Karena mereka jauh dari komunitas, jauh dari saudara-saudaranya, Bapak Ibu sekalian, supaya mereka tetap mengasihi Tuhan. Yosua berbicara kepada mereka, memuji mereka, Bapak Ibu sekalian, di ayat sebelumnya, ayat 3, bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah setia mengasihi Tuhan. Sudah setia bersama-sama dengan umat saudara-saudaranya yang lain, dengan suku yang lain dalam berperang dan mengasihi Tuhan. Mereka sudah setia berjalan dengan Tuhan. Mereka sudah setia mengikuti perintah daripada Tuhan. Tapi itu di masa peperangan. Sekarang ketika kondisi sudah damai, mereka harus kembali ke seberang Sungai Yordan, Bapak Ibu sekalian, berpisah dengan saudara-saudaranya. Maka Yosua menasihatkan kepada mereka ini. Mereka yang sekarang jauh akan pulang jauh. Mereka yang tidak lagi bersama-sama dengan bangsa Israel di negeri Kanaan. Mereka jauh dari pantauan mungkin Bapak Ibu sekalian. Dan kondisi sudah aman, Yosua tetap meminta mereka mengasihi Tuhan. Sama seperti ketika mereka masih sama-sama, sama seperti ketika mereka masih dalam peperangan. Mereka Bapak Ibu sekalian tetap diminta mengasihi Tuhan, tetap diminta untuk mengikuti perintahnya. Kenapa demikian? Karena di kondisi yang jauh, di tempat yang jauh. Di dalam kondisi nyaman Bapak Ibu sekalian, itu akan membuat mereka terlena. Akan membuat mereka akhirnya Bapak Ibu sekalian tidak lagi Bapak Ibu sekalian merasa bahwa mereka membutuhkan Tuhan. Akan membuat mereka tidak lagi merasa bahwa mereka itu harus hidup dekat berjalan bersama dengan Tuhan. Tidak lagi harus merasa mengikuti perintah Tuhan. Karena kondisinya sudah nyaman. Sama seperti yang dialami oleh gereja Bapak Ibu sekalian. Ketika gereja merasa nyaman, ketika gereja di dalam sejarah merasa baik-baik saja, mereka mulai meninggalkan hidup bersekutu dengan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan tidak lagi dalam kondisinya menurun, stagnasi, dan menurun. Akhirnya banyak orang meninggalkan Tuhan. Nah, Yosua tidak mau hal ini terjadi kepada bangsa Israel, khususnya ketiga suku ini. Yosua ingin, walaupun dalam kondisi nyaman, walaupun dalam kondisi tentram tidak ada peperangan, mereka tetap mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena mengasihi Tuhan itu bicara komitmen seumur hidup. Mengasihi Tuhan bukan bicara satu masa, tapi sepanjang masa dalam kehidupan kita. Mengasihi Tuhan itu bukan hanya pada waktu kita perlu Tuhan, pada waktu kita dalam masa peperangan. Mengasihi Tuhan itu harus dilakukan sepanjang umur hidup kita. Untuk Bapak Sekalian sekaligus juga untuk rekan-rekan BPBJ, mengasihi Tuhan itu bukan hanya pada waktu kita menjabat pelayanan di gereja, tapi setelah kita tidak menjabat pun kita harus tetap mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan Bapak Sekalian bukan hanya pada waktu kita masuk ke dalam kepengurusan, tapi di luar kepengurusan pun ketika kita harus istirahat karena aturan, kita tetap harus mengasihi Tuhan. Karena mengasihi Tuhan adalah komitmen seumur hidup. Itu sebabnya mengasihi Tuhan itu harus setia, harus seumur hidup. Nah, apa itu mengasihi Tuhan Bapak Sekalian? Mengasihi Tuhan Bapak Sekalian adalah bicara tentang hati gitu ya. Bapak Sekalian, mengasihi Tuhan itu bukan hanya tindakan, oh ya saya mengasihi Tuhan, oh ya saya melayani gitu kan, supaya membuktikan saya mengasihi Tuhan. Oh ya saya rajin ke gereja untuk membuktikan saya mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu bicara hati kita itu terarah kemana Bapak Sekalian. Di dalam hati kita itu menuju kemana. Nah Bapak Sekalian, ada satu buku yang menuliskan menggambarkan demikian. Hati gitu ya. Hati itu Bapak Sekalian adalah tempat di mana menempel segala sesuatu. Sedangkan Bapak Sekalian, pikiran itu adalah tempat di mana kita menimbang sesuatu, gitu ya. Nah, segala sesuatu Bapak Sekalian yang kita anggap berharga, atau segala sesuatu Bapak Sekalian yang kita anggap penting, atau segala sesuatu Bapak Sekalian yang ada dalam diri kita dan terus ada dalam diri kita, itu biasanya menempel di hati, gitu kan. Hati itu punya daya lekat yang sangat baik. Dan hati itu Bapak Sekalian tempat di mana segala sesuatu itu bisa menempel dan tetap ada dalam diri kita. Entah itu baik, entah itu jahat, entah itu tidak baik. Contoh Bapak Sekalian. Bapak Sekalian, sama dengan mengasihi, membenci juga masalah hati.
Bahwasanya pada waktu kita membenci orang, maka rasa benci kepada orang itu bukan hanya dalam pikiran Bapak Ibu sekalian, tapi juga menempel dalam hati. Dan itu bisa membekas dalam hati. Kalau kita disakiti Bapak Ibu sekalian, maka itu akan membekas dalam hati terus menerus. Sehingga kita akan mudah mengingat orang yang menyakiti kita. Kita mudah mengingat orang yang membenci kita. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya ada seseorang yang kita benci, maka biasanya Bapak Ibu sekalian, kalau orang itu melakukan segala sesuatu untuk kita, maka kita langsung kita merasa bahwa orang itu tetap benci kita. Walaupun orang itu berbuat baik pada kita, gitu kan? Kalau orang itu berbuat baik pada kita, karena kita mulai curiga begini, oh ngapain dia baik-baik kepada saya? Ada apa nih? Oh, pasti ada masuk sesuatu. Kita suka berpikir begitu, bukan? Nah, maksudnya kenapa kita bisa terus mengingat orang itu? Karena kebencian itu ada dalam hati kita. Itu sebabnya untuk membereskan kebencian, maksudnya yang perlu dibereskan itu bukan hanya sekedar relasi. Hati kita juga harus dibereskan, maksudnya. Ketika hati kita dibereskan, ganti kebencian yang kasih Tuhan, baru kita bisa mengampuni, baru kita bisa mengasihi kembali. Nah, sama dengan kebencian, mengasihi juga masalah hati. Jadi bagaimana supaya kita bisa mengasihi Tuhan, maka Tuhan dan kasihnya itu harus menempel dalam hati kita. Pada waktu kasih Tuhan menempel dalam hati kita, pada waktu Tuhan menempel dalam diri kita, Bapak Ibu sekalian, di dalam anugerahnya, maka Bapak Ibu sekalian, dalam sepanjang kehidupan kita, entah lewat kondisi apapun, kita akan tetap menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Nah, ketika Yosua berbicara kasihilah Tuhan Allahmu itu, Bapak Ibu, Yosua berbicara tentang hati. Yosua berharap bahwa di dalam hati orang Ruben, orang Gad, orang Manasye, itu ada Tuhan, ada kasih Tuhan di dalam hati mereka. Sehingga Bapak Ibu, ketika mereka mengasihi Tuhan, mereka itu bukan mengasihi karena peperangan, karena mereka butuh, tapi memang pada dasarnya hati mereka itu mengasihi Tuhan. Sehingga walaupun mereka jauh dari negeri perjanjian, walaupun mereka tidak dalam peperangan, mereka tetap menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Karena kasih akan Tuhan itu menempel di dalam hati mereka. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kasih Tuhan yang menempel dalam dirinya, ketika mereka berhasil mengasihi Tuhan, mereka memang menjadi orang yang punya hati mengasihi Tuhan, maka perintah selanjutnya itu bukan hal yang susah. Kalau mereka mengasihi Tuhan, pasti mereka akan menuruti jalan yang ditunjukkannya. Kalau mereka mengasihi Tuhan, pasti mereka akan mengikuti perintah Tuhan karena mereka mengasihi. Kalau mengasihi Tuhan, pasti mereka akan berbakti kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara, kalau di hati kita memang menempel kasih akan Allah, maka Bapak, Ibu, saudara, mau kita pengurus, mau bukan, mau kita dalam senang maupun dalam susah, hati kita itu tetap mengasihi Tuhan. Karena mengasihi Tuhan itu bicara masalah hati, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu, saya lupa apakah pernah ceritakan di sini, Bapak Ibu, tapi saya pernah pelayanan Bapak Ibu di salah satu kota kecil, gitu ya, kota kecil praktek 2 bulan, Bapak Ibu. Waktu itu Bapak Ibu, saya bertemu dengan seorang ibu. Ibu ini sudah tua, Bapak Ibu. Dan karena sudah tua, dia mulai pikun, Bapak Ibu, mulai pikun, gitu ya. Kalau saya besuk ke dia selalu nanyanya sama, begitu kan. Jadi waktu itu saya masuk praktek, Bapak Ibu, dia kalau waktu saya berkunjung ke rumahnya, kenapa berkesan? Karena ada pengulangan sama, gitu kan. Saya baru pertama kali dan baru sekali itu Bapak Ibu tidak pernah lagi bertemu orang yang memang sudah pikun, gitu ya. Bapak Ibu, ketika saya berkunjung, karena saya masih mahasiswa, dia bertanya kepada saya, namamu siapa? Gitu kan. Saya jawab, oh saya Rian, AI, gitu kan. Oh Rian, dari mana? Oh saya asalnya dari Bandung, AI. Oh Bandung ya. Bandung itu dingin loh, gitu kan. Enak ya. Oh iya, AI. Terus berapa lama lagi Bapak Ibu ngobrol-ngobrol, dia tanya lagi, namamu siapa? Rian, AI. Dari mana? Bandung. Oh Bandung enak ya, dingin. Iya. Ngobrol berapa lagi? Dia nanya lagi, namamu siapa? Dari mana? Itu berulang-ulang, makanya berkesan Bapak Ibu. Tapi hal yang berkesan lain Bapak Ibu sekalian, dia selalu mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Walaupun dia pikun, dia selalu mengatakan Tuhan itu baik dan ikut Tuhan itu baik. Wah Bapak Ibu, buat saya begitu ya, orang yang walaupun sudah pikun, lupa segala sesuatu, tapi dia tidak lupa dengan Tuhan. Kenapa? Saya tidak percaya bahwa Tuhan, kasih akan Tuhan,
itu ada dalam hatinya, menempel dalam hatinya. Itu mengasihi Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, walaupun kita mungkin melewati berbagai masalah, kita menghadapi hal yang sulit, tapi Bapak Ibu sekalian, kalau di hati kita menempel kasih Tuhan, Bapak Ibu sekalian, maka kita akan tetap menjadi mengasihi Tuhan. Bapak Ibu sekalian, Yosua memberikan penekanan ini kepada 3 bangsa, 3 sukunya akan pergi menyeberang lagi ke sungai Yordan, Bapak Ibu sekalian, jauh dari negeri perjanjian. Mereka itu Yosua yakin kalau mereka mengasihi Tuhan dan tetap setia mengasihi Tuhan, mereka akan tetap mengasihi Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, demikian juga dengan kita, bukan? Di gereja Bapak Ibu sekalian, kita perlu sekali menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Bapak Ibu sekalian, John Stott mengatakan demikian, gereja masa kini adalah gereja yang tumbuh tanpa kedalaman. Artinya gini, gereja kelihatannya Bapak Ibu sekalian bertumbuh, semakin banyak gereja, bukan? Di Surabaya, Bapak Ibu sekalian, gereja semakin banyak. Kita bisa memilih gereja mana saja, Bapak Ibu sekalian. Tapi Bapak Ibu sekalian, jemaat akhirnya menjadi tidak setia, gitu kan? Tidak setia, bisa berpindah ke gereja mana saja, Bapak Ibu sekalian. Lalu jemaat juga tidak mengalami pertumbuhan, tidak mengalami kedalaman di dalam hal yang rohani. Itu Bapak Ibu sekalian menurut John Stott. Itu terjadi Bapak Ibu sekalian di masa kini. Kita Bapak Ibu sekalian hidup di zaman di mana gereja semakin bertumbuh tapi tanpa kedalaman. Kenapa? Karena ini Bapak Ibu sekalian, masalahnya tidak terlalu banyak orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tidak begitu banyak orang yang setia mengasihi Tuhan. Sehingga gereja bertumbuh tanpa kedalaman. Nah Bapak Ibu sekalian, baru-baru ini saya menonton Bapak Ibu sekalian satu film Adolescence gitu ya, di Netflix Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, film ini bercerita tentang seorang anak yang membunuh temannya. Gitu ya. Seorang anak yang membunuh temannya Bapak Ibu sekalian, semua tidak menduga, karena anak ini kelihatannya pendiam, baik-baik saja, bukan anak nakal, tapi mengherankan dia membunuh Bapak Ibu temannya, gitu kan? Bapak Ibu diceritakan bahwa ayahnya ada di belakang, di sebelah kanan dia itu ayahnya, di sebelah kiri itu polisi yang menginvestigasi dia, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu ayahnya pun tidak percaya sampai detik di mana ayahnya ada di kantor polisi, dia tidak percaya anaknya membunuh. Kenapa? Karena dia merasa anaknya baik dan dia merasa bahwa dia menjadi ayah yang baik buat anak ini. Kenapa dia mengatakan bahwa dia adalah ayah yang baik, mendidik baik-baik, Bapak Ibu? Karena dia merasa bahwa dia tidak pernah memukul anaknya. Kalau dia marah, dia tidak pernah pukul anaknya, dia tidak pernah pukul istrinya. Itu yang dikatakan bahwa dia mendidik anaknya dengan baik, Bapak Ibu. Walaupun sang ayah adalah pemarah. Tapi Bapak Ibu masuk ke dalam bagian terakhir, ada 4 bagian di film ini Bapak Ibu. Ketika masuk bagian terakhir, kita baru memahami kenapa si anak ini Bapak Ibu sekalian membunuh temannya. Ternyata anak ini Bapak Ibu mewarisi sifat pemarah si ayah, gitu kan. Nah, ayahnya ini adalah ayah yang pemarah dan itu ada dalam diri si anak itu Bapak Ibu, gitu kan. Jadi Bapak Ibu, kenapa ayahnya pemarah dan tidak mau Bapak Ibu memukul anaknya? Karena dia punya story. Dia punya story Bapak Ibu di masa lalu si ayah itu pernah dipukul ayahnya, gitu kan. Kalau dia berbuat salah, dia dipukul ayahnya. Kalau dia berbuat salah, sabuk melayang Bapak Ibu, dipukullah si ayahnya ini. Nah Bapak Ibu, maka ketika dia terus mengalami pukulan demi pukulan, maka Bapak Ibu dia berjanji bahwa nanti kalau saya punya anak, saya tidak akan pukul anak saya. Kalau saya punya istri, saya tidak akan pukul istri saya. Walaupun dia pemarah. Dan betul Bapak Ibu, sepanjang pernikahan dia tidak pernah pukul istrinya. Sepanjang hidupnya dia tidak pernah pukul anaknya Bapak Ibu sekalian. Walaupun dia marah. Lalu bagaimana dia mengekspresikan marahnya? Dia ekspresikan marahnya dengan merusak barang Bapak Ibu sekalian. Dia pernah bakar satu gudang Bapak Ibu hanya untuk mengekspresikan marahnya. Tapi dia nggak pernah pukul. Itu yang membuat dia merasa baik-baik saja. Nah Bapak Ibu, ketika dia merasa baik-baik saja, maka dia tidak percaya anaknya itu bunuh temannya. Padahal Bapak Ibu, di kisah cerita ini, anak ini mewarisi sifat pemarah sang ayahnya. Karena mungkin dia juga lihat ayahnya marah terus, dan itu mempengaruhi dia Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu sekalian, anak ini walaupun pendiam, tapi dia tidak suka dihina. Dia tidak suka dibully. Suatu kali ada teman wanitanya menghina dia. Dan karena menghina, dia marah, maksudnya ekspresian, dia bunuh itu temannya. Itu yang membuat dia membunuh temannya itu. Nah, maksudnya ketika saya menonton film ini, saya mulai berpikir demikian. Saya mulai bercermin Bapak Ibu sekalian. Karena saya pun sama. Saya merasa
saya baik-baik saja. Keluarga kami baik-baik saja, Bapak Ibu. Saya merasa bahwa saya sudah mendidik anak baik-baik saja, Bapak Ibu sekalian. Tetapi gara-gara nonton film ini, saya jadi takut begitu kan. Ternyata apa yang kita anggap baik, belum tentu baik buat anak. Apa yang kita anggap cukup, ternyata belum cukup buat anak. Anak ini merasa ada yang kurang dari ayahnya. Bapak Ibu, lalu saya mulai berpikir apa ya begitu. Apa yang kurang, apa yang tidak cukup, Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, karena saya sekalian sambil mempersiapkan firman Tuhan buat GKI Surabaya ini, Bapak Ibu, saya mulai berpikir dengan nasihat Yosua itu. Gitu kan? Dengan nasihat Yosua, anak ini mungkin, karena tidak diceritakan di film, ini analisa saya Bapak Ibu sekalian, mungkin anak ini Bapak Ibu, walaupun sudah dididik baik-baik sama ayahnya, tapi ayahnya tidak pernah mengajarkan satu hal, yaitu apa? Mengasihi Allah dengan segenap hati dia. Bapak Ibu. Kalau seandainya Bapak Ibu sekalian, si anak ini dididik sama ayahnya tentang bagaimana mengasihi Allah. Kalau dia mengasihi Allah, maka dia juga akan mengasihi, mengampuni musuh-musuhnya. Bapak Ibu sekalian, mungkin filmnya tidak berakhir dengan pembunuhan. Mungkin begitu ya. Nah Bapak Ibu dan sekian, itulah yang saya pelajari, oh yang kurang ini. Seringkali memang Bapak Ibu, seringkali kita juga lalai Bapak Ibu sekalian di dalam mengajarkan ini kepada anak-anak kita. Begitu ya, kepada anak-anak kita. Sama Bapak Ibu sekalian, saya juga mungkin lalai mengajarkan hal ini kepada anak-anak kita. Padahal Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9, Bapak Ibu sekalian sudah jelas Tuhan mengatakan kepada bangsa Israel, kepada umat Tuhan, kasihi Tuhan Allahmu. Tapi Tuhan bukan hanya bicara kasihi Tuhan Allahmu, di dalam akhirnya Bapak Ibu sekalian, Tuhan mengajarkan, ajarkan itu apa yang kuperintahkan kepada anak-anakmu, kepada keturunanmu, supaya mereka tetap mengasihi Allah. Ajarkan itu berulang-ulang. Pada waktu engkau berdiri, pada waktu engkau duduk, ajarkan itu berulang-ulang kepada anak-anakmu. Supaya apa? Bukan hanya kita yang mengasihi Allah, tapi anak-anak juga yang mengasihi Allah, Bapak Ibu sekalian. Nah Bapak Ibu sekalian, saya mulai berpikir demikian, saya mulai ketika nonton film ini, iya ya, mungkin yang kurang adalah mengasihi Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu setelah nonton film ini, ketika di dalam mobil, ketika kami pergi, saya ngobrol dengan anak-anak. Saya punya 2 anak, Bapak Ibu, saya ngobrol dan saya mengatakan kepada mereka yang paling penting adalah mengasihi Allah. Karena Bapak Ibu, kita memang sering lupa mengejarkannya kepada anak-anak kita. Kan? Contoh Bapak Ibu, kalau anak kita pergi ke luar negeri untuk studi, kalau anak kita pergi bekerja Bapak Ibu di luar kota Bapak Ibu, kira-kira seringkali nasihat kita kepada mereka apa? Coba ingat-ingat Bapak Ibu, apa sih nasihat kita kepada mereka? Saya Bapak Ibu kadang-kadang kalau anak ketika sekolah di luar kota Bapak Ibu, saya suka mengatakan kepada mereka belajar baik-baik ya, gitu kan. Sekolah baik-baik, jangan banyak main gitu. Gunakan uang baik-baik, jangan gunakan sembarangan gitu. Memang diselipkan cari gereja ya, begitu ya. Nah Bapak Ibu sekalian, kita sering ngomong begitu bukan yang nasihatnya, kamu baik-baik di sana, sekolah baik-baik, kerja baik-baik, jadilah orang sukses. Nasihat ini Bapak Ibu sekalian bagus, bukannya tidak bagus begitu kan. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita suka lupa, kita mengajar kepada anak-anak, kasihi Tuhan Allahmu ya. Kemanapun engkau pergi, apapun yang terjadi, ini yang paling penting. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Bukankah kita seringkali lupa Bapak Ibu sekalian mengajarkan itu. Saya pun seringkali lupa lalai Bapak Ibu mengajarkan kepada anak-anak. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Padahal Bapak Ibu sekalian, inilah yang terpenting buat anak-anak itu Bapak Ibu sekalian. Inilah warisan yang terpenting buat anak-anak. Kalau anak-anak kita menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, Bapak Ibu sekalian, itu menjadi kebahagiaan tersendiri buat kita. Bukankah ini perintah Tuhan Bapak Ibu untuk kita semua. Bapak Ibu, suatu kali ketika saya melayani Bapak Ibu di satu tempat, Bapak Ibu, ada seorang bapak tidak ngomong langsung ke saya, gitu kan. Tapi Bapak Ibu ngomongnya di belakang, gitu ya. Jadi bapak ini Bapak Ibu, dia orang Kristen lama, gitu kan. Dia pernah menjadi pengurus Bapak Ibu di gereja, dia Kristen lama. Tapi suatu kali Bapak Ibu ketika anaknya itu menikah dengan orang lain dan agama lain dan ikut berpindah ke agama lain Bapak Ibu sekalian, maka dia mulai ngomelnya ke gereja. Karena ternyata Bapak Ibu di gereja kami itu ada beberapa anak yang ketika menikahnya dengan agama lain dan berpindah agama
Gitu kan, tidak lagi menjadi anak Tuhan, tidak lagi Kristen, Bapak Ibu. Itu menjadi salah satu pergumulan di tempat saya pernah melayani, Bapak Ibu. Nah, dia ngomelnya apa? Ngomelnya Bapak Ibu, ngomongnya ke sesama jemaat lain lalu sampai ke telinga saya. Dia ngomongnya gini, ini gereja ya, mau dibawa kemana sih gereja? Lihat anak si ini tidak lagi Kristen karena nikah. Anak si ini tidak lagi Kristen karena nikah. Lah anak saya juga sama, tidak lagi karena nikah, tidak lagi Kristen. Ini gereja nggak benar, gereja mau dibawa kemana? Begitu. Ketika saya mendengar cerita itu, saya jadi bingung gitu. Loh, kok salahin gereja begitu kan? Salahin gereja, padahal Bapak Ibu sekalian, bukan salah gereja dong, gereja membina baik-baik jemaat, Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, di dalam kehidupan sehari-hari, perintah Tuhan ini adalah untuk orang tua. Loh kamu jadi orang tua ngajarin anak apa? Kamu jadi orang tua apa kamu mengajarin anak-anak untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu? Kalau anak-anakmu berpaling, itu karena orang tua lalai mengajarkan anak-anak mengasihi Tuhan. Menaruh kasih Tuhan itu ke dalam hati anak-anak, Bapak. Kita suka lalai. Bapak, saya tidak menyaksikan Bapak, kita generasi kita gitu ya, adalah menjadi generasi yang mengasihi Tuhan. Saya tidak menyaksikan itu, gitu kan. Karena Bapak Ibu saya tahu dulu mungkin Bapak Ibu mengalami hal yang sama. Ketika kita masih muda, kita adalah orang yang mati-matian untuk gereja, bukan? Kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan untuk gereja. Banyak Bapak Ibu generasi di angkatan kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Orang-orang yang Bapak Ibu ikut Tuhan. Kita ingat dulu mungkin kalau kita ke gereja, Bapak Ibu, walaupun hujan, kita tetap pergi ke gereja, bukan? Walaupun Bapak Ibu pada saat itu mungkin kita harus naik sepeda, harus naik beca, naik kendaraan umum, kita nggak peduli, kita tetap pergi gereja, bukan? Bapak Ibu, generasi saya ke atas, Bapak Ibu, itu ada generasi yang dididik, Bapak Ibu, gereja itu menjadi sesuatu yang penting. Jadi apapun yang terjadi, kita tetap pergi gereja. Saya Bapak Ibu rumahnya jauh dari gereja waktu remaja, tapi saya naik sepeda Bapak Ibu pergi gitu ke gereja. Nggak ada masalah dengan hal itu. Hujan tetap ke gereja. Kita adalah orang-orang generasi yang berani berkorban untuk gereja, Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu yang heran, generasi kita, anak-anak kita adalah generasi yang seringkali hilang dari gereja. Bapak Ibu, kami ngalami di GKI Greenfield gitu kan. Ini Pak Ridwan tadi saya kenalkan, dia adalah anak GKI Greenfield, Bapak Ibu sekalian, begitu kan. Mungkin kita boleh bertanya kepada dia, banyak teman-temannya yang menghilang mungkin dari gereja, gitu kan. Orang tuanya aktif, orang tuanya pengurus, anak-anaknya tidak lagi ke GKI Greenfield. Mendinglah kalau masih ke gereja lain, begitu kan. Mungkin ada yang sudah tidak ke gereja, Bapak Ibu sekalian. Itu fenomena yang terjadi di gereja, mungkin juga fenomena yang terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena tadi saya tidak menyangsikan Bapak Ibu itu hatinya mengasihi Tuhan, ya kan? Bapak Ibu pasti adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tapi Bapak Ibu, seringkali kenapa saya ajak berpikir ke sini, Bapak Ibu, seringkali kita jadi generasi yang lalai mengajarkan kepada generasi berikutnya bagaimana mengasihi Tuhan. Sehingga Bapak Ibu kita melihat generasi berikutnya menjadi generasi yang mungkin tidak lagi mengasihi Tuhan, tidak setia dalam mengasihi Tuhan. Bahkan itu adalah kelalaian kita generasi saat ini. Mengajarkan kepada anak cucu kita bagaimana mengasihi Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu di dalam perenungan firman Tuhan hari ini Bapak Ibu. Pertama, mari kita tetap mengasihi Tuhan. Karena mengasihi Tuhan itu masalah hati, kita tetap setia mengasihi Tuhan. Apapun yang terjadi Bapak Ibu, apakah kita sedang hadapi kesulitan, tetaplah mengasihi Tuhan. Tapi yang kedua Bapak Ibu, mari juga kita mulai sekarang mengajarkan kepada anak cucu kita tentang mengasihi Tuhan. Mungkin anak-anak sudah besar, sudah susah, begitu kan. Tapi mungkin cucu juga dekat dengan kita, bukan? Ya. Nah, gunakan kedekatan itu untuk mengajarkan kepada cucu kita. Ceritakan tentang kisah tentang Tuhan. Ceritakan siapa itu Tuhan. Ceritakan bagaimana Tuhan menolong hidup kita. Kenalkan Kristus kepada mereka. Dan jangan lupa, nasihati mereka supaya mereka tetap mengasihi Tuhan seumur hidup mereka dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap pikiran. Anak-anak cucu kita ajarkan untuk mengasihi Tuhan dan ajarkan itu berulang-ulang, maka kita tidak akan pernah kehilangan generasi.
Gereja saat ini Bapak Ibu banyak kehilangan generasi muda. Tapi mungkin kita bisa merebut generasi selanjutnya pada waktu kita mengajarkan mereka, kasihi Tuhan Allahmu, kasihi Tuhan Allahmu. Jadi biarlah bukan hanya kita yang setia mengasihi Tuhan, tapi anak cucu kita juga menjadi orang-orang yang setia mengasihi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh merenungkan firman Tuhan, kami mendapatkan nasihat yang penting. Bagaimana kami harus setia mengasihi Tuhan. Walaupun kami dalam kondisi nyaman, kondisi tentram, tidak mengalami kesulitan, tapi biarlah kami menjadi orang-orang yang tetap mengasihi Tuhan. Karena Tuhan ada dalam hati kami, dan kasih akan Tuhan juga ada dalam hati kami. Tapi kami juga boleh belajar Tuhan, bagaimana kami harus mengajarkan anak-anak kami, cucu-cucu kami, supaya mereka juga mengasihi Tuhan, supaya kami tidak kehilangan generasi berikutnya. Generasi berikutnya boleh tetap menjadi orang-orang yang tetap berpaut kepada Tuhan, berjalan sesuai dengan perintah-perintah Tuhan. Tuhan berkati kami, tolonglah kami untuk menjadi orang yang mengasihi Tuhan dan yang mengajarkan kasih Tuhan itu kepada anak cucu kami. Dan kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang menolong kami dalam hal ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.